Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan nikmat kesempatan dan pertemuan kita pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Ralna Islami dengan NIM 22052082 dari Departemen Ilmu Sosial Politik, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan 7 fakta permasalahan pendidikan di Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Fetrieni MPD dan Ibu Anes Fitria MPD. 7 fakta permasalahan pendidikan diantaranya adalah pemerataan pendidikan, kuantitas, kualitas, efisiensi, efektivitas, relevansi, pendidik, dan tenaga pendidikan. Baiklah, tanpa untuk menghemat waktu, langsung masuk pada poin pertama, yaitu fakta permasalahan pemerataan pendidikan Indonesia dan faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan. Fakta permasalahan pendidikan di Indonesia saat ini masih dibilang berada pada tingkat yang cukup rendah, dan tentunya hal ini menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia juga menurun. Fakta permasalahan di daerah 3T adalah salah satu contoh dari begitu kontrasnya pemerataan pendidikan di Indonesia, apalagi di daerah 3T. Pemerataan pendidikan sangat tidak dirasakan, padahal pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam peradaban suatu bangsa. Melalui pendidikan, kelak akan terbentuk para generasi-generasi penerus bangsa yang unggul dan berdaya saing tinggi. Adapun faktor yang mempengaruhi pemerataan pendidikan di daerah 3T adalah yang pertama, pemahaman orang tua yang menganggap pendidikan tidak begitu penting. Selain itu, faktor ekonomi juga yang memaksa anak-anak di daerah 3T tidak merasakan mangkuk pendidikan. Selain itu, infrastruktur juga sangat berperan penting karena pendidikan atau infrastruktur yang terbilang jauh dari kata layak membuat anak-anak di daerah 3T tidak merasakan atau mengenyam bangku pendidikan. Selanjutnya adalah upaya penanggulangan permasalahan pendidikan di Indonesia. Untuk menanggulangi permasalahan pemerataan pendidikan, dinas-dinas terkait hendaknya bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mensosialisasikan bagaimana pentingnya pendidikan di daerah 3T. Bantuan-bantuan dana seperti dana BOS digunakan dengan sebijak-bijaknya agar kebermanfaatannya bisa dirasakan oleh murid dan tenaga pendidikan. Selain itu, infrastruktur harus dibangun agar pemerataan pendidikan bisa tercapai, sehingga generasi bangsa di daerah 3T bisa menempuh pendidikan dan mengejar cita-cita mereka. Selanjutnya adalah fenomena fakta permasalahan kuantitas pendidikan di Indonesia dan faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan tersebut. Fakta permasalahan. Negara masih absen dalam pendidikan di Papua. Dari ketimpangan guru hingga salah manajemen beasiswa. Di Papua, sering kita jumpai kondisi di mana anak-anak belum terlayani pendidikannya. Angka putus sekolah yang masih tinggi, juga masalah kekurangan guru, belum lagi masalah infrastruktur, dan layanan pendidikan yang sangat memprihatinkan. Papua merupakan daerah dengan angka anak tidak sekolah tertinggi dari daerah-daerah lain. Laju pertumbuhan penduduk tidak bisa dibendung, tetapi tidak dibarengi dengan infrastruktur pendidikan yang cukup, sehingga banyak anak yang tidak sekolah karena tak tertampung. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan. Poin pertama itu laju pertumbuhan penduduk yang terus naik. Setelah itu faktor ekonomi, kurangnya akses untuk saluran bantuan pendidikan, kurangnya guru atau tenaga pendidik. Kapasitas bangunan pendidikan yang tak sebanding dengan kualitas anak umur sekolah, atau tidak adanya edukasi mengenai pendidikan. Adapun upaya penanggulangan permasalahan
kuantitas pendidikan di Indonesia, yaitu hendaknya pemerintah pusat dan daerah yaitu bahu-membahu dalam membangun infrastruktur maupun mutu pendidikan di Papua. Akses, jalan dibangun Kementerian PU, gedung dibangun oleh Kemendikbud dan kementerian terkait lainnya. Setelah itu, distribusi penempatan guru juga harus dikelola dengan cermat supaya bisa mengimbangi rendahnya mutu pendidikan di Papua. Dan alokasi dana yang maksimal dari pemerintah pusat untuk membangun dan meningkatkan sumber daya manusia. Selanjutnya, fenomena fakta permasalahan kualitas pendidikan di Indonesia dan faktor mempengaruhi perkembangan permasalahan. Fakta permasalahan. Weda Timur merupakan salah satu wilayah Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara yang memiliki 5 desa, diantaranya desa Dote Kotalo, Mesa, dan Yeke. Dilihat secara kasat mata, dari beberapa desa tersebut memiliki kualitas pendidikan sangatlah rendah. Padahal, pendidikan merupakan kunci utama bagi suatu bangsa atau negara untuk unggul dalam persaingan global. Termasuk juga pendidikan yang berada di wilayah Kecamatan Weda Timur. Jikalau kualitas pendidikan rendah, maka sumber daya manusia tidak akan berkualitas, sebab akan selalu terkungkung dalam keterbatasan. SDM yang rendah tak akan mampu atau tidak akan bisa menghasilkan peradaban yang berkemajuan. Dan rendahnya kualitas pendidikan di Weda Timur adalah fakta permasalahan di Indonesia dari segi kualitas. Dan faktor yang mempengaruhi adalah kurangnya tenaga pendidik atau tidak ada guru ahli mata pelajaran yang benar-benar berkompeten di bidangnya. Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai membuat minat, bakat, dan kreativitas tidak tersalurkan dan tidak berkembang. Upaya penanggulangan permasalahan pendidikan Indonesia di daerah Weda Timur itu hendaknya untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Pihak terkait seperti pemerintah hendaknya mengatasi permasalahan ini dengan anggaran untuk terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai. Bantuan pendidikan seperti beasiswa juga sepatutnya dialokasikan oleh Kementerian Pendidikan seperti program bidik misi untuk generasi di Halmahera Tengah. Selanjutnya adalah fakta permasalahan efisiensi pendidikan di Indonesia. Juga faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan. Fakta permasalahan. Gara-gara belajar daring, 3.869 siswa di Lebak kini statusnya tidak jelas. Dinas Pendidikan Lebak mencatat terdapat 415 siswa sekolah pada jenjang SMP putus sekolah karena jenuh mengikuti pembelajaran online atau daring yang diselenggarakan oleh pihak sekolah pada masa pandemi COVID-19. Hal itu karena ribuan siswa tidak pernah mengikuti pembelajaran daring atau luring yang diselenggarakan oleh pihak sekolah. Ketika COVID-19, jalannya pendidikan itu dilaksanakan secara daring, menggunakan alat elektronik yaitu HP, menggunakan sumber daya dan prasarana yang ada untuk dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin. Faktor yang mempengaruhi. Faktor pertama yang mempengaruhi, seperti yang telah sama-sama kita ketahui, sistem pembelajaran daring di satu sisi memudahkan proses pendidikan, tapi di lain sisi juga menimbulkan berbagai dampak permasalahan. Permasalahan di Lebak terjadi karena siswa jenuh dengan proses pembelajaran online. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana juga sangat mempengaruhi, ditambah jaringan internet yang sulit diakses di daerah-daerah tertentu. Adapun upaya penanggulangan permasalahan efisiensi di Indonesia antara lain, 1. Perlu adanya sosialisasi atau penyuluhan dan pelatihan untuk menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran. Yang kedua, untuk mengatasi ketersediaan kuota yang terbatas, pemerintah sudah mengeluarkan bantuan kuota belajar secara gratis
bagi peserta didik yang diberikan secara rutin setiap bulan. Dan yang ketiga, untuk mengatasi perangkat elektronik yang kurang mendukung itu, salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu guru bisa memberikan waktu yang fleksibel bagi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Selanjutnya adalah fakta permasalahan efektivitas pendidikan di Indonesia. Juga faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan. Dan kasus yang akan menjadi contoh pada poin efektivitas di sini adalah gagap teknologi. Guru diabdia kewalahan beri tugas siswa selama belajar di rumah. Keputusan melaksanakan kegiatan belajar mengajar di rumah merupakan upaya pencegahan atau memutuskan mata rantai penyebaran coronavirus disease COVID-19 yang mewabah di seluruh negara di dunia, tak terkecuali di Aceh. Selama belajar di rumah, bukan berarti peserta didik atau siswa dan pendidik atau guru libur belajar dan mengajar. Karena guru diharuskan memberikan tugas pekerjaan rumah kepada siswa melalui media daring atau media-media lainnya. Dan faktor yang mempengaruhi adalah rendahnya kompetensi teknologi di kalangan para pendidik dan minimnya akses terhadap teknologi. Terlebih, di sekolah yang tidak memiliki kemampuan finansial memadai, teknologi menjadi barang yang sulit untuk dipelajari. Selain itu, faktor tenaga kependidikan, serta didik, kurikulum, program belajar dan pembelajaran, serta sarana atau prasarana pendidikan, dan tidak maksimalnya pembekalan atau pelatihan untuk tenaga kependidikan. Harapannya semoga ke depan baik pendidik ataupun anak didik bisa mengejar ketertinggalan teknologi. Dan upaya penanggulangan permasalahan efektivitas. Yang pertama, tenaga kependidikan dan peserta didik hendaknya mengikuti pelatihan atau penyuluhan mengenai teknologi informasi. Selain itu, guru hendaknya melakukan pemetaan terhadap peserta didik dan orang tua baik tentang jarak rumah, kepemilikan handphone, jaringan internet, paket internet, atau kemampuan kesempatan pada orang tua peserta didik untuk menampingi anaknya dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, guru harus bisa mengemas materi semenarik dan semudah mungkin untuk diakses guna mempermudah pembelajaran yang dilakukan secara daring. Selanjutnya, yaitu pada poin relevansi. Fenomena fakta permasalahan relevansi pendidikan di Indonesia. Data membuktikan lulusan SMK jadi pengangguran terbanyak. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan jumlah tingkat pengangguran terbuka per Februari 2022 sebanyak 8,40 juta orang. Dari jumlah ini, lulusan SMK menjadi yang terbesar dibandingkan lulusan jenjang pendidikan lainnya. Berdasarkan data yang ada, pengangguran lulusan SMK mencapai 10,38%. Tentu angka yang cukup tinggi. Faktor yang mempengaruhi adalah kurangnya lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan tidak sesuai dengan tamatan siap kerja. Maka akan terjadi persaingan yang sangat selektif untuk bekerja. Selain itu, tamatan SMK selalu kalah kualitas dengan tamatan disiplin ilmu murni seperti sarjana. Jarang sekali tamatan SMK yang bisa diterima baik oleh dunia pekerjaan. Bukan berarti tidak ada, tapi jarang begitu. Dan upaya penanggulangan permasalahan relevansi ini, yang pertama, pemerintah mau tidak mau harus menyediakan lapangan pekerjaan untuk menampung tamatan-tamatan sekolah kejuruan, juga dengan menambah jumlah lowongan pekerjaan. Selain itu, juga meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan dan mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mempersiapkan tamatan memang benar-benar dibutuhkan dalam dunia pekerjaan.
Dan yang terakhir adalah fenomena fakta permasalahan pendidik dan tenaga kependidikan dan faktor mempengaruhi. Fakta permasalahan pendidikan di Kalimantan Barat dihadapkan masalah kekurangan guru. Guru atau tenaga pendidik adalah salah satu elemen yang sangat berperan penting dalam dunia pendidikan, yang mendidik, membimbing, mengarahkan, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Guru lah yang akan berperan untuk membentuk peserta didik dalam berbagai aspek, baik itu intelijensi, etika, bakat dan karakter. Fakta permasalahan pendidikan di Kalimantan Barat adalah akibat dari kurangnya tenaga pendidik, sehingga proses pembelajaran tidak maksimal atau transfer ilmu itu tidak akan efektif karena kurangnya tenaga pendidik yang ahli di bidang-bidang tertentu. Kalau tenaga pendidik cukup dan memadai, proses pembelajaran akan berjalan dengan baik. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah kekurangan jumlah tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi tenaga kependidikan. Sebagian besar guru bisa dibilang kurang berminat mengajar di daerah-daerah terpencil, atau kurangnya penerimaan PNS dari pusat untuk ditempatkan di daerah-daerah seperti Kalbar. Selain itu, kurikulum yang sering berubah-ubah juga membuat tenaga pendidik kurang maksimal dalam proses pembelajaran atau semakin kurang diminatinya profesi guru. Dan upaya penanggulangan permasalahan pendidik dan tenaga kependidikan adalah satu, pemerintah melalui kementerian dan dinas terkait sebenarnya sudah berupaya menanggulangi masalah ini dengan mengirim dan menempatkan tenaga pendidik di daerah yang bisa dibilang terpencil. Tetapi harus terus tingkatkan karena belum maksimal. Guru sebagai tenaga pendidik generasi hendaknya mau ditempatkan dimanapun dan untuk mewujudkan cita-cita pendidikan. Masyarakat, ormas, dan pemerintah daerah harus saling bahu-membahu, harus saling bekerjasama untuk mengatasi ketertinggalan pendidikan, terkhusus masalah tenaga pendidik. Perbaikan infrastruktur jalan di daerah terpencil sehingga dapat membuka akses pelayanan pendidikan yang lebih maksimal. Dan yang selain itu, mengadakan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas tenaga pendidikan. Mungkin hanya itu 7 poin fakta permasalahan pendidikan dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depannya pendidikan di Indonesia bisa semakin baik untuk membentuk generasi-generasi penerus bangsa yang siap melanjutkan estafet kepemimpinan untuk negara Indonesia atau Republik ini yang lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih pada teman-teman yang sudah mendengarkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.